Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Apriliandini, nomor absen 44 dari program studi pendidikan Madrasah Ibtidaiyah kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pelajar yang tidak biasa atau kurikulum bagi anak berkebutuhan khusus. Pendidikan menurut psikologi berarti landasan yang dijadikan acuan dalam hal mendidik anak sebagai aspek kejiwaan manusia. Perkembangan yang diinginkan dalam hal ini adalah untuk mendidik anak secara optimal. Pendidikan yang optimal adalah mendidik secara keseluruhan dari jiwa dan raga anak-anak tanpa membebankan dari pelajaran yang diterima oleh anak-anak tersebut. Selain itu, pendidikan bukan hanya sebagai ajang kompetensi sehingga anak-anak merasa terbebani dari psikologisnya, tetapi pendidikan seperti air mengalir, yakni pendidikan tanpa membebani pikiran anak sehingga tanpa secara sadar agar termotivasi dalam belajar. Pada dasarnya, perkembangan manusia dilatar belakangi oleh perjalanan hidupnya, baik mengarah kepada aspek positif maupun pada aspek negatif. Mata pelajaran yang diterima oleh anak bukan saja diukur dari kognitif anak, tetapi mengajarkan anak apa artinya kehidupan setelah memperoleh pendidikan ini. Selain itu, salah satunya tujuan dari pembelajaran yang diberikan kepada anak adalah untuk membentuk kepribadian dan karakter anak. Oleh karena itu, bagi para pendidik atau guru atau orang tua bukan mengacu pada pendidikan yang telah diberikan di ruang lingkup keluarga atau sekolah, tetapi perlu diperhatikan dan dijaga adalah pendidikan yang diterima di luar lingkungannya. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang tergolong memiliki ketidakmampuan, misalnya ketidakmampuan organ indera, ketidakmampuan fisik, retardasi mental, gangguan bicara dan bahasa, gangguan belajar, attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD, gangguan emosional dan perilaku. Anak yang tidak mempunyai ketidakmampuan terdapat aspek hukum, penempatan dan pelayanan orang tua dan teknologi yang dapat membantu anak tersebut. Pengertian anak berbakat dan potensi diri. Bakat adalah suatu kondisi pada seseorang yang memungkinkannya dengan suatu latihan khusus mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, keterampilan khusus. Suatu kondisi yang khusus pada seseorang berupa suatu potensi disertai latihan atau belajar dapat mengembangkan suatu kemahiran tertentu yang biasanya bersifat khusus. Bakat atau aptitude pada umumnya dapat diartikan sebagai kemampuan bawaan, sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan, dilatih serta dimatangkan agar terwujud kemampuan yang matang pada diri suatu individu. Dapat meraih sebuah prestasi sebagai hasil perwujudannya bakat dan kemampuan yang dimilikinya. Anak berbakat merupakan suatu aksi di antara tiga sifat dasar manusia yang menyatu. Ikatan tersebut terdiri kemampuan umum dengan tingkatan di atas kemampuan rata-rata serta komitmen yang tinggi terhadap tugas dan kreativitas yang tinggi. Karakteristik anak berbakat menurut Ellen Wiener Sentrock 2011, seorang pakar di bidang kreativitas dan anak berbakat, ada 3 karakter yang menjadi ciri anak berbakat. Yang pertama, dewasa lebih dini atau precocity. Yang kedua ada anak berbakat ADL, anak yang dewasa sebelum waktunya. Apabila diberi kesempatan untuk menggunakan bakat dan talenta mereka, anak berbakat lahir dengan membawa kemampuan dan dominan tertentu. Dan area keempat, anak berbakat unggul ADL. Yang pertama, keahlian dalam memproses informasi atau lebih cepat dalam memproses informasi. Yang kedua, akan menggunakan strategi lebih baik. Yang ketiga, memahami dengan lebih baik.
Lalu belajar menurut kemauan mereka sendiri. Anak berbakat belajar secara berbeda dengan orang lain yang tak berbakat, tidak membutuhkan banyak dukungan atau scaffolding dari orang yang dewasa. Semangat untuk menguasai. Anak yang berbakat tertarik untuk memahami bidang yang menjadi bakat mereka, memperlihatkan minat yang besar dan obsesif, kemampuan kuat dan fokus, motivasi internal yang kuat. Area keempat yang berbakat dan unggul ADL. Satu, keahlian dalam memproses informasi lebih cepat, yang kedua menggunakan strategi lebih baik, dan yang ketiga adalah memahami dengan lebih baik. Sampai di sini dulu penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.